Copy, Captain. Film dimulai ketika pasukan asal Tiongkok yang mendapatkan misi penting untuk melakukan evakuasi warga di kilang minyak. Karena sebelumnya kilang minyak tersebut mendapatkan serangan mendadak dari tentara bayaran yang belum diketahui alasan jelas mereka menyerang kilang minyak tersebut. Sesampainya di kilang minyak, pimpinan dari pasukan yang bernama Lu disambut oleh Profesor Cheng yang akan menuntun mereka ke tempat warga yang ingin dievakuasi. Sementara itu, di sebuah desa yang tidak jauh dari lokasi kilang minyak, kita diperlihatkan seorang tentara bayaran bernama Chris bersama adiknya bernama Henry, dan juga merupakan tentara bayaran. Lalu Henry mengajak Chris untuk menyelesaikan sebuah misi untuk menculik seseorang yang telah menjual senjata. Namun Chris menolaknya karena Chris ingin merawat anak-anak di desanya. Stay there, I'll pick you up. Setelah Henry dan pasukannya pergi, Chris didatangi oleh temannya yang bernama Owen. Kedatangan Owen di sini untuk memperbaiki pompa sumur yang menjadi sumber satu-satunya mata air di desa sini. Namun ketika memperbaiki pompa itu, Owen menemukan kalau pompa itu telah rusak, sehingga Chris harus membeli beberapa peralatan yang sangat mahal. Malam harinya, Chris dihampiri oleh ibu-ibu bernama Soraya yang menanyakan cara mendapatkan uang sebanyak itu. Tidak tega melihat nasib orang-orang di desanya, akhirnya Chris berencana untuk menerima tawaran misi dari Henry yang merupakan adiknya sendiri. Keesokan harinya di kilang minyak, Lu dan pasukannya mulai mengevakuasi para warga dan menggunakan sebuah bus. Dalam evakuasi tersebut, Lu bertemu dengan putrinya yang bernama Mai dan dia bekerja di kilang minyak tersebut. Di dalam perjalanan, Mai mengungkapkan kekecewaan kepada Lu karena dia mementingkan pekerjaannya dibandingkan dengan keluarganya sendiri. Meskipun begitu, Lu tetap menyayangi keluarganya, walaupun itu merupakan misi negara. Lu dan anggotanya memutuskan untuk pergi ke jalan maut. Ketika dalam perjalanan, Lu dan anggotanya melewati badai pasir. Padahal sebelumnya BMKG menunjukkan kalau hari ini tidak ada badai pasir. Ketika melewati badai pasir itu, seketika radio komunikasi mereka kehilangan sinyal. Disusul dengan kemunculan Chris dan Henry yang merupakan tentara bayaran yang akan menculik beberapa orang di dalam bus mereka. Para tentara bayaran itu berusaha menculik orang di dalam bus nomor 11 dan juga nomor 8. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Para tentara bayaran itu berhasil menculik bus nomor 8 dan 11. Setelah keluar dari badai pasir, Lu menyadari kalau busnya telah disabotase oleh seseorang. Lu memutuskan untuk mencari bus yang hilang itu menggunakan helikopter, dan putrinya Mai juga ikut dengannya. Mereka menemukan sebuah mesin pembuat badai pasir yang menggunakan mesin jet. Di sisi lain, Chris menyadari ada kejanggalan tentang misi itu, karena orang yang mereka tangkap bukanlah seseorang yang menjual senjata. Singkat cerita, saat membawa sandera tersebut melintasi lembah gurun, mereka diikuti oleh anggota Lu yang menggunakan helikopter. Lalu dengan segera anggota dari Lu menembaki mereka. Alhasil salah satu dari mobil mereka terkena dan meledak. Lalu Chris menghentikan mobilnya dan menembaki para anggota dari Lu. Chris berhasil mengenai helikopter itu yang menyebabkan helikopter itu hilang kendali, lalu jatuh ke daerah gurun. Lalu Lu dan anggotanya tidak sengaja menemukan bus nomor 11 yang ditinggalkan oleh mereka. Ketika mengecek ke dalam bus itu, Lu menyadari kalau anggotanya hilang 4 orang dari mereka. Mengetahui hal itu, Lu langsung mencari di daerah perguruan. Lalu pasukan dari Henry dan Chris pergi ke sebuah markas untuk menghadap ke orang yang telah memberikan misi kepadanya. Lalu Chris pun terkejut karena yang menyewanya merupakan temannya sendiri bernama Owen. Lalu Owen memberitahu alasannya
kalau dia ingin mencuri kilang minyak itu dan menjualnya ke penjual gelap. Dan salah satu sandera yang mereka bawa adalah Profesor Cheng yang mempunyai kunci dari kilang minyak itu. Mengetahui hal itu, Chris akhirnya pergi dan mengajak Henry untuk membatalkan misinya. Tapi Henry tak mau karena belum dibayar oleh Owen. Setelah Chris pergi, lalu Owen menembak Henry dan beberapa anggotanya. Saat Chris melakukan perjalanan, ia ditemukan oleh Lou yang curiga dengannya dan memutuskan untuk mengikutinya ke desa. Setelah sampai di desa, Lou menanyakan kepada Chris tentang orang-orangnya yang hilang. Namun Chris tidak menjawab dan malah pergi ke markas rahasianya untuk mengambil uang. Sesampainya di situ, Chris terkejut melihat jasad Henry yang terkapar di markasnya. Saat itu juga Lou datang dan terjadilah duel di antara mereka. Dengan postur tubuh yang lebih besar, Chris lebih unggul dalam segi kekuatan, namun Lou mengimbanginya dengan kelincahannya. Lalu pertarungan mereka terhenti dikarenakan kedatangan dari militer sipil yang menagih senjata kepada Henry. Mereka langsung pergi ketika Chris dan Lou tidak sengaja menarik sebuah granat. Lalu para militer itu menembaki markas Chris dan Lou yang terpaksa membuat mereka harus melakukan kerjasama untuk melawan mereka. Chris dan Lou membuat kesepakatan untuk menemukan orang yang telah membunuh Henry dan juga menculik orang-orang dari Lou. Di sisi lain, Owen membawa Profesor Cheng ke kilang minyak. Di sana, Owen meminta akses agar kilang minyak itu dibuka dan mengirimnya ke dermaga. Owen memaksa Cheng dengan membunuh sandera satu persatu. Namun Cheng dengan kokohnya tidak memberikan akses kepada Owen. Namun ketika ingin membunuh sandera terakhir yang merupakan putra dari Cheng sendiri, Cheng pun langsung setuju untuk memberikan akses kepada Owen. Cheng memberitahu kalau kode akses itu berada di dalam tas yang kini dibawa oleh Mai. Di sisi lain, Chris membawa Lou dan Mai ke desanya dan menunjukkan kepada mereka bagaimana kehidupan para warga-warga di situ. Dan Chris juga menunjukkan bagaimana dia menghibur para anak yatim piatu di sana. Setelah menghibur anak-anak itu, lalu Chris dan Lou pergi di luar tempat dan memberitahu kalau Mai adalah wanita tercantik yang pernah dia temui. Lalu Lou pun marah dan memberitahu kepada Chris kalau Mai adalah putrinya. Lalu mereka mendengar sesuatu dan curiga kalau desa mereka sedang disusupi oleh seseorang. Mereka mengeceknya dan benar saja, mereka disusupi oleh pembunuh bayaran yang merupakan anak buah dari Owen. Dan Lou pun menghabisi mereka satu persatu. Lou dan Chris bekerja sama dan menghabisi mereka. Ketika sedang menaiki sebuah menara, lalu Chris ditembak oleh anak buah dari Owen menggunakan bazooka launcher. Chris berhasil selamat sebelum bazooka itu mengenai menara tersebut. Chris dan Lou dikepung oleh anak buah Owen yang dipimpin oleh Knock yang merupakan mantan anak buahnya sendiri. Saat itu juga para warga berbondong-bondong datang untuk membantu mereka. Daripada berjatuhan korban, lalu Chris memberikan apa yang mereka inginkan, yaitu sebuah tas dan juga ponsel yang merupakan akses utama dari kilang minyak itu. Chris dan Lou pergi ke markas Owen menggunakan truk bermesin jet, dan Mai juga menyusul mereka menggunakan mobil biru yang merupakan milik Chris. Sementara itu, Owen sudah kedatangan kapal tangki yang akan menampung semua minyak curian itu. Owen lalu menyuruh Cheng untuk membuka akses dari kilang minyak itu, namun harus membutuhkan waktu 24 jam untuk menampung semua minyaknya.
Tidak menunggu waktu lama, Chris dan Lu akhirnya datang dan menerobos pertahanan anak buah dari Owen. Mereka lalu terlibat pertarungan dengan anak buah dari Owen. Selagi menunggu minyaknya terisi, Owen memutuskan pergi dari kilang minyak itu dan meminta Knock untuk mengambil alih sampai minyaknya terkuras habis. Chris dan Lu masuk ke dalam ruang kontrol dan mereka berhadapan dengan Knock. Lalu Chris mengejar Owen. Sayangnya Owen berhasil kabur dengan membawa 3 truk minyak. Tidak lama kemudian datang Mai yang membawa mobil kesayangan Chris. Chris dan Mai mengejar Owen dengan mobil kesayangan Chris itu. Ketika mereka pergi, Lu masih melakukan pertarungan dengan Knock. Pertarungan itu dimenangkan oleh Lu. Sementara itu dalam perjalanan, Chris dan Mai mengalami kecelakaan dikarenakan mobil mereka tidak cocok dengan medan yang seperti ini. Sebelum kehilangan Owen, untungnya Lu datang dengan membawa truk jet. Akhirnya mereka bertiga bersama-sama mengejar Owen dan pasukannya. Namun karena tertinggal jauh, akhirnya mereka mengaktifkan mesin jetnya agar mereka bisa menyusul pasukan Owen. Mereka bertiga menabrakkan truknya ke salah satu dari truk minyak itu, yang mengakibatkan 3 truk sekaligus meledak. Setelah terjadi kecelakaan itu yang mengakibatkan sopir dari Owen meninggal, akhirnya Owen pun melarikan diri. Tidak diam, mereka juga mengejar Owen dengan menggunakan truk jetnya, lalu menabrakannya ke mobil Owen dan menyeretnya ke jurang. Sebelum terjun ke jurang, Lu dan Mai sempat menyelamatkan diri dengan melompat keluar dari truk itu. Owen yang berusaha kabur tidak sengaja terpleset hingga jatuh ke dasar jurang yang menyebabkan dia meninggoy. Lu yang mengira Chris ikut terjun ke dasar jurang tiba-tiba muncul dari bawah dan mengejutkan mereka. Di akhir film, mereka semua beserta warga desa berhasil menemukan sumber air yang berada di bawah sumurnya dan membuat pompa tersebut kembali bekerja, sehingga warga desa pun senang karena sumber air mereka telah kembali.